Wow, anjir. Buset. Halo, welcome teman-teman semuanya. Ya kan, di video kali ini kita bakal ngebahas anime yang bakal hadir di musim Summer 2025. Kira-kira dari banyaknya anime yang hadir di musim ini, apa aja nih yang kelihatan seru dan ya moga-moga nggak ada yang jelek gitu. Dan buat anime yang pertama, aku mau ngebahas satu anime yang benar-benar mengejutkan aku, ya kan, yang baru kemarin rilis di Animon Indonesia, yaitu Takopi Original Sins. Ini anime sumpah gila banget. Ya kan, aku nggak bisa bilang kalau ini mengejutkan. Aku pernah dikasih tahu, cuman aku belum pernah baca. Dan menurutku sih, aku lihat episode 1, episode 2 kalau ada, episode 1 sih. Ini benar-benar gila. Pernah lihat manga nih? Pernah lihat manganya. Manganya tuh genrenya apa itu, Pak? Gimana ya? Aku dapat genrenya tuh psikologikal. Aku dapat impresi dari teman-teman itu bilang kalau ini mah anime kayak Doraemon gitu, santai, anime nyaman gitu kan. Sanca genre suram. Genrenya psikologikal. Aku lihat anime-anime yang nyaman, santai gitu-gitu, makanya aku bilang santai matamu. Loh, aku dapat impresinya kayak gitu. Aku dapat impresinya kayak gitu, Pak, ya kan? Makanya aku nonton besok lah, pagi aja lah, sebelum berangkat gitu. Akhirnya aku nonton nih. Aku nonton Takopi, bentar dulu, ya kan? Kok pembulian gini? Kok tiba-tiba kayak gitu, ada what the fuck gitu. Kayak what the anjir. Bingung aku. Gila. Lo dibikin santuy anime. Gila. Dari Takopi jadi Taco Bell. Jadi Taco Bell aja. Imut. Gimana ya? Pertama kan namanya juga katanya kayak jangan spoiler, Pak. Baru episode 1, tonton aja di Animon kalau ini. Kan lihat nih, kan kayak Doraemon kan? Katanya kayak Doraemon gitu, mungkin ada giantnya juga, ya kan, ada si ini Malang ini juga biasa gitu. Waktu ku tonton baru episode 1, gila, ini psikologikalnya kenceng banget, Pak, ini, Pak. Terus anime keduaku yang aku harus ku acungi jempol tentu adalah Lord of the Mysteries. Ini tanggal 28 kemarin rilis. Dan menurutku 2 episodenya gila, sumpah. Jujur aku bukan fans dari anime ini. Aku bukan fans dari anime anime yang tema Victorian era yang steampunk gitu. Sebenarnya aku bukan fans dari anime-anime macam itu gitu. Cuman ini bikin aku ngahuk gitu. Padahal menurutku latarnya sih kalau kasarnya sih aku bisa bilang kotor, nggak sesuai sama tipikal fantasi yang ku bayangkan. Tapi waktu nonton ini, Pak, gila misterinya, isekainya, world building di awal-awal tuh dijelasin tuh, itu gila banget, Pak. Anjir. Dan itu anime China. Anime China. Dan anime Cina pun ada ada di dub bahasa Jepang, ada di dub bahasa Inggris, ada di dub bahasa apa lagi gitu, banyak. Dan 2 episodenya sih menurutku gila gitu. Iya, Donghua. Manhua bukan manhua sih. Ini dari novel. Aku lagi nonton manhua sama para anjir. KPOP di menuntar kepikiran aja gitu. Budaya KPOP dibikin kayak di bahasa Ngawi, bukan bahasa Ngawi dong. Bahasa Ngawi. Jadi ini awalnya novel, terus dibikin donghua sama manhwanya. Kalau nggak salah bareng deh, aku nggak tahu bareng apa nggak. Tapi 2 episodenya sih keren. Ini sih 2 ini wajib ditonton. Walaupun 1 6 episode, 1 13 episode. Ya 1 13 normal sih. Walaupun 1 6 episode, tapi ini sih gila. Untuk pembuka anime Summer, Takopi no Genzai sama Guimizizu atau Lord of the Mysteries, ini bagus banget. Terus selanjutnya kalau kita ngomongin anime yang lain yang ku tonton yang benar-benar anime ya, yang dari Jepang, itu aku baru nonton satu, mana ya? Aku baru nonton anime, nggak tahu anime romance atau enggak ya. Ini. Aku baru nonton ini anime fantasi, Kojo Denkan no Katyoshi. Episode 1 aku nggak nemu bagusnya Zizu apa. Itu dibacanya Cecu. Cecu, oke, berarti Guimi Cecu. Oke, balik. Ini
anime yang bener-bener anime yang dari Jepang. Pertama, nggak impress aku. Maksudnya ya tipikal anime Jepang, tapi daripada Takopi no Gensai yang cuma Onna ya cuma 6 episode atau bahkan Lord of the Mysteries itu, ini kurang banget sih. Baru episode 1 rilis kayak pre-air sih, aku nonton di ini. Soalnya airnya Juli tanggal 6 tapi pre-airnya nggak, Cara bedain menurutku nggak anime bikin bajakan ini. ama enggak gimana caranya BG? Cara bedanya ya bisa dibilang sih ini aja. Nonton di mananya aja sih kalau bajakan apa enggak. Terus pasti kalau Jauh, ngomongin Pak, ama Tagopi. jauh banget sumpah. Jauh banget. Yang ini santai, Takopi bisa sekompleks itu. Permasalahannya tuh bisa sekompleks itu Takopi. Mungkin ntar aku bikin pembahasan sendiri gitu. Kalau anime sequel ya jelas ya penontonnya masing-masing pasti bakal nungguin. Yang nungguin dandan bakal ke dandan, yang nungguin Sonobi School bakal ke Itu Kaiju nomor My 8 Dress Up season 2. Darling. Kaiju yang nonton Kaiju 8 ya tuh? ke Kaiju 8 mulai tanggal 19. Dia yang paling telat. Dia rilisnya yang paling telat tanggal 19. Itu. Ini paling telat tanggal 19. Yang lain tanggal 1, tanggal 2 udah pada rilis. Ini tanggal 19. Paling telat. Terus ada Yofukashi no Uta, Call of the Night ya kan season 2 yang aku belum nonton season 1-nya sampai sekarang. Ada Seishun Butayaro, Tateni Yusa, Sakamoto. Terus ini. Tapi aku kalau ngomongin ini ya, kalau ngomongin anime-anime sequel Tapi yang karena paling ku sayang tunggu itu mendukung ini Pirate sih. tetap. Aku paling nungguin ini sih, mabok-mabokan di animation sih. Daripada yang lain. Maksudku kayak dan oke gitu, maksudku excited, cuman ini sih kalau ngomongin sini sih orang mabok Pak, kita lihat orang mabok Pak. Kita kalau ngomongin ini mabok-mabokan di animation Bang, aku pasti nonton ini sih, Grand Blue ya kan. Terus ada kayak biasa lah ya. Karya Aku yang pertama belum sih. karyanya Bang Leji. Keren Bu belum nonton, gila nonton dulu Bang. Bagus sumpah. Ini klub mabok berkedok menyelam, berkedok diving anjir. Apa namanya? Berkedok scuba diving anjir. Aslinya mah klub mabok anjir, klub telanjang. Bagus, tonton aja Pak. Ngakak Bang. Jarang banget ada anime-anime modern yang komedinya bisa se-fresh Grand Blue. Maksudnya sepecah Grand Blue itu jarang banget. Makanya aku paling nunggu season 2 dari Grand Blue daripada yang lain. Mohon maaf meskipun ada dandan, meskipun ada ini, dandanan masih terlalu fresh buat aku sih. Maksudnya terlalu fresh. Kemarin aku masih nonton gitu. Sekarang nonton lagi ya bakal ku tonton, tapi masih ada gitu. Maksudnya masih puas lah sama yang kemarin gitu. Puas banget sama yang kemarin. Makanya ini sih gitu. Ada Dr. Stone. Ada ini ya anjir. Jujur aku suka sama fightingnya. Ya, Dainana Uji. Ada yang pernah nonton Dainana Uji nggak? Jujur aku Dainana Uji itu suka sama fightingnya. Jujur banget, suka banget aku sama fightingnya, sama sifatnya MC-nya itu suka. Tapi entah kenapa, wah gitu. MC-nya tuh dibikin, MC-nya tuh dibikin ini aja, dibikin segemulai itu. Maksudnya tengil waktu dia, iya anjir. Maksudnya waktu dia tengil itu kerasa Pak, bagus Pak. Waktu dia tengilnya dia tuh kerasa gitu. Waktu dia sihir atau pas mainin musuhnya itu kerasa banget, bagus banget menurutku. Tapi waktu gini, jadi fanboy anjir, sumpah nggak bikin jijik kadang. Meskipun ya nggak bisa dipungkiri kalau ini sih bagus gitu, ceritanya oke, karakterisasinya menurutku bagus ya kan, centil-centilnya maksudnya nakal-nakalnya dia ya kan, yang mainin musuhnya itu bagus semua dari Nana Uji. Terus Kanojo Karisma ya udahlah. Kita lihat cewek lah di ini, nggak penting ceritanya sumpah. Ceritanya nggak penting sumpah. Yang penting bisa lihat Mizuhara pakai baju renang, udah sesimpel itu anjir. Pakai Mizuhara pakai baju renang udah anjir, nggak ada lagi. Udah yang penting lihat ini udah. Nggak ada lagi anjir, nggak penting. Cerita tuh nggak penting, paling nggak penting di sini nih.
Cerita tuh paling nggak penting di sini nih. Udah penting lihat di ini aja. Kanojo Karishimasu tuh. Cerita tuh nggak penting di Kanojo Karishimasu. Paling nggak penting. Terus tadi ada yang kelewat ya? Mana ya? Ada 2 yang kelewat. Oh ini nih. Terus ada anime romance Kaoru Hana Warinto Saku. Katanya sih bagus. Kata orang-orang sih bagus ini. Kata orang-orang ya kan. Tapi aku belum pernah sama sekali. Nggak pernah ngikutin series rental. Aku ngikutin tapi loncat-loncat dan menurutku sih nggak bagus sih. Nggak bagus sih. Maksudnya untuk lihat cewek gitu, maksudnya secara fokusnya di cewek itu udah bagus. Si Bang Reiji autornya itu bisa membuat karakter cewek itu semaksimal mungkin, semenarik mungkin. Emang daya tariknya di situ. Itu aja sih. Kanojo Karishimasu itu aja sih. Tapi kalau ngomong gini nih, ekspektasiku gimana ya harusnya ya? Cara naruh ekspektasi gimana ya? Apakah harus Apakah nggak muluk-muluk? Ceritanya gimana sih Wapatak? Pengen lihat anime atau baca manganya tapi males. Cuma tahu viral ditolaknya terus aku. Intinya mah kalau Kanojo Karishimasu itu cuma ini aja. Ada cowok Madesu. Dia pengen punya cewek, udah gitu doang. Tapi dia dimain-mainin sama heroinnya semua ini. Iya gitu aja. Muter-muter di situ aja. Ceweknya ada banyak malah ngejar satu itu aja. Iya emang looping di situ Miswara. Tapi kalau menandar kita balik ke ini anime Kaoru Hana Warinto Saku. Ini ekspektasi yang harus ditentukan sebenarnya kayak mana ya? Masalahnya kalau aku bilang setara sama Blue Box misalnya. Kalau aku bilang aku berharap setara sama Blue Box, ntar ketinggian lagi. Mungkin kalau lihat karakternya mungkin kayak ini aja ya kali ya. Harapanku mungkin bisa ditaruh kayak Angel Next Door Spoils Me Over kali ya. Otonari no Tenshi mungkin bisa disamain sama yang naik kursi roda. Otonari no Tenshi. Oh ini apa itu Jose Tiger and Fish. Kalau abang bilang yang naik kursi roda berarti Jose Tiger and Fish. Bagus Jose, Pak. Mohon maaf, bagus Jose. Ini mah biasa ini. Ini mah enggak sih. Soal visual sih tipikalnya anime romance lah. Standar bawah, enggak standar bawah sih, standar tengah lah. Udah standar tengah lagi anjir. Standar tengahnya anime romance lah ini. Iya. Standar tengahnya anime romance lah ini. Tipikal deh. Enggak, masih mulus ini. Ya movie sih soalnya sih. Studionya studio apa? Bonis. Studio Bonis. Enggak beda. Ini Cloverworks sama ini Bonis. Bonis yang ngurus Mushoku enggak sih? Oh enggak, beda. Oh, yang ngurus ini. Yang ngurus Boku no Hero. Ini Cloverworks, beda. Cloverworks emang bagus sih, tapi kalau ngomongin ini sih seenggaknya dia bisa ngasih standarnya untuk anime romance dia masih dapat lah gitu. Mungkin kayak Otonari to Tenshi aja. Jose Tutora Tiger Fish animenya dibikin happy ending. Iya kan, emang happy ending kan? Nggak jadi metong kan sih ini. Mungkin mirip sama ini kali ya, Otonari no Tenshi. Soalnya Otonari no Tenshi kenapa aku kita ya, Bang. Oke. Mau balik. Oke Bang, hati-hati Bang kalau balik. Mungkin kalau ini masalahnya apa? Secara cerita dia bagus banget. Bikin standar anime gambar ninja jelek. Iya, kalau Cloverworks mungkin secara cerita dia bagus ya, bagus banget malah. Cuman kalau kita ngomongin soal visual, abang bisa lihat visualnya yang mana? Yang ini. Nih abang lihat. Ini tuh nggak bagus sebenarnya, nggak bagus banget sebenarnya. Yang ku sayangkan dari Otonari to Tenshi itu sebenarnya kalau abang. Padahal endingnya harusnya cewek yang kursi roda itu dihamil. Mana ada nggak ada itu hoak itu nggak ada itu buatan siapa itu anjir, nggak ada ya. Kalau abang lihat gitu animenya gitu pas rilis, pas di musik nggak ada itu ya, pas di musik ini nggak bisa dibilang bagus sih. Ceritanya menarik banget gitu. Kenapa dia bisa dapat skor berapa?
7,8 hampir 8 karena ceritanya emang bagus banget. Mungkin aku bisa harapkan itu. Visual mungkin aku nggak mengharapkan lebih ya standarnya Cloverworks saja lah gitu. Cuman cerita romansnya sih harus nendang sih kalau ini. Kalau Kourouhana Warin Tosaku ini. Terus ada lagi Gachiakuta. Ini aku bener-bener blind banget. Maksudnya aku cari info ini tentang apa ya kan. Orang cuma bilang bagus, action keren. Udah gitu doang. Maksudnya mereka nggak naruh harapan apa-apa ke anime. Bukan naruh sih, nggak ngasih ekspektasi apa-apa ke anime ini. Mungkin kalian ada yang nonton nggak Gachiakuta? Ini aku nggak ada ekspektasi apa-apa sih, jujur. Aku bakal bener-bener blind. Aku bakal bener-bener nonton ini secara buta. Mungkin ekspektasi terendahku kayak Ragnar Crimson kemarin sih. Walaupun aku agak khawatir sama visualnya sih. Jujur 3D-nya tuh kayak 3D Kengan Ashura gitu. Yang aku nggak cocok, jujur aja aku nggak cocok sama visual kayak gini gitu. Mungkin kayak anime apa kemarin ya? Yang musim kemarin ya? Kayak anime apa ya musim kemarin ya? Ada anime visual yang visualnya kayak gini anjir. Nih 3D-nya tuh 3D yang 2D sama 3D-nya tuh yang gelap, yang ala-ala gimana ya? Aku nyebutnya ya. Ini bonus film juga sih, bentar. Di Winter kemarin ada anime yang kayak gini. Benar, apa ya? Kalau nggak salah Winter atau kemarin gitu. Ini. Yubel Blade. Mungkin kayak Yubel Blade gini sih. Visualnya mirip sih. Iya kan? Mungkin harapanku sih mungkin kayak Yubel Blade, kayak apa namanya? Saya gini, aku nggak terlalu, jujur aja aku nggak terlalu suka sama setting kotanya. Setting kota yang debu, yang kotor, yang anu gini, jujur it's not me sih. Makanya aku nggak terlalu suka sama era steampunk juga, nggak terlalu suka karena biasanya kotor, gelap, sunyi gitu. Nggak semewah itu. Tapi itu soal selera aja sih. Meskipun kalau dikasih yang bagus-bagus juga kayak Lord of the Mystery bakal kumakan aja. Season Butayaru yang sebelumnya yang apa, yang ini aku belum nonton sih. Season Butayaru, jadi aku masih blind. Aku nonton 2 doang kalau nggak salah. Bukan 2 episode, season 1 sama apa gitu satunya. Tate no Yusha aku udah kehilangan minat sih. Masih oke, cuman udah kehilangan minat. Terus ada Hikaru no Shinda. Aduh anime horror. Aduh aku mau bakal nge-skip sih anime horror. Anime horror tuh bakal ku skip parah. Kenapa bakal ku skip parah? Karena aku nggak suka horror, udah gitu doang sih. Balik lagi ke selera sih. Nih yang gelap-gelap gini aku nggak suka. Yang gelap-gelap yang gini, kecuali kalau horornya kayak misalnya Jujutsu Kaisen gitu, gelap tapi orangnya masih bisa ngelawan si setan, itu aku masih bisa nonton sih. Tapi kalau horornya cuma nakutin terus orang lari, aku nggak bisa sih. Kayak anjir pukul aja bang, pukul gitu maksudku. Ini nyumpain nih anime ini. Anime kayak fanmade sih menurutku. Terus ada Silent Witch. Silent Witch ini aku lihat trailernya sih kemarin pas rilis, baru berapa menit aku baru lihat trailernya, kayak menarik. Walaupun aku nggak tahu ya ini bakal kayak mana gitu. Nih, apakah bakal serius gitu atau jadi anime shoujo gitu, nggak tahu sih. Jujur ini cuma fantasi sekul gitu dong. Masalahnya. Nggak ada lagi. Kako no Inazuki season 2 anjir. Siapa yang masih inget bisa-bisanya tuker anak masalah. Aduh. Ini anime. Aku masih nggak masuk sama logiknya, Bang. Kako no Inazuki deh. Anaknya kan ketuker ya kan. Masalahnya kan anaknya ketuker. Tapi anak yang ketuker itu laki sama cewek gitu, kok bisa gitu. Maksudku kan kalau anaknya sama-sama laki gitu kan, ketuker gitu kan mungkin wajar gitu. Ini laki sama cewek, maksudnya kan dilahirkan selamat anak Anda laki-laki terus dibawa ketuker. Nih anak Anda perempuan. Lah kok bisa? Nggak ada pertanyaan. Kok bisa gitu? Anjir. Kan agak aneh aja gitu. Tapi ya secara romans sih tipikal romans lah ya. Aneh aja sih menurutku sih. Ini agak aneh di situ sih. Aku masih nggak masuk sama logiknya si Nagi sama Erika bisa ketuker waktu kecil.
waktu di rumah sakit gitu. Gimana? How? Maksudku kayak anjir, kalau dipikir aduh susah kalau mikir. Terus aduh. Coba jidohan baiki lagi-lagi Hako. Gampang. Kenapa? Gimana tuh? Ayo. Gimana tuh? Memecahkan misteri ya kan? Kan setelah diinget dari wah lepas gitu. Selamatan Anda laki-laki gitu, terus dibawa ke ini. Ke Thailand oplas. Beda dong, nggak ke Thailand dong. Ini kan ketukernya waktu kecil, Pak. Ini kan ketuker waktu kecil, laki sama perempuan gitu, anak sama anak, beda kelamin gitu. Waktu di ini kenapa nggak tanya gitu, anakku kenapa nggak ini anjir. Anakku kenapa ganti gender anjir, ganti kelamin anjir. Kok bisa gitu? Kenapa nggak tanya itu anjir? Aneh sumpah. Terus jidohan baiki ini. Siapa tahu mau jadi next Lucinta Luna. Siapa tahu mau jadi next Lucinta Luna. Beda ya. Itu yang anime kemarin tuh, yang Senpai wa Otoko no Ko itu. Lucinta Luna. Oke. Selanjutnya si Tinda Animation ini yang katanya ini enggak sih? Kayak oh ya, yang katanya kayak ini. Kayak Nichijou. Meskipun Nichijou entah sih. Iya, yang kayak Nichijou sih ini. Meskipun untuk zaman sekarang sih apakah komedinya masih masuk apa enggak kita nggak tahu ya. Tapi tipikal Nichijou sih. Nah kan? Lari-larinya juga anjir. Cuman pertanyaannya apakah jokesnya masih bisa masuk gitu, tipikal jokes tipikal Nichijou kayak gini. Kita lihat aja sih. Moga-moga sih masih pecah ya. Moga-moga masih pecah ininya. Tapi kita lihat aja. Terus ada Isekai Mokushiroku. Ini juga lumayan rame nih Isekai Mokushiroku nih. Katanya sih bagus ya kan, katanya, tapi kita nggak tahu. Aku nggak pernah baca. Jujur, Isekai musim ini aku buta banget, nggak ada yang pernah aku baca anjir. Banyak yang nggak aku baca, aku buta banget makanya. Nih. Ini masalahnya kenapa ini rame gitu? Soalnya MC-nya kalau kita lihat kan ini ya, mana ya? Nah, MC-nya kan kayak biasa gini ya. Tapi kalau dilihat dari ini katanya sih gelap gitu. Nah, kayak gini, gelap gini. Jadi kayak Raja Iblis gitu MC-nya. Makanya lumayan rame sih ini. Lumayan banyak yang nunggu ini Isekai Mokushiro. Meskipun aku nggak tahu ya ini bagus apa enggak. Terus ini anime yang paling ditunggu Bang Ali. Aduh, Bang Ali udah keluar sih. Tadi nyari anime jomok sih. Ini anime jomok sih, Yuri sih. Anime Yuri sih. Meskipun apa ya? Aku udah kecewa sih sama anime Yuri yang kemarin sih. Yang apa tuh, yang parah banget tuh anjir loh. Aku nonton, ya yang penting ada cewek cantik ku tonton sih, itu aja sih. Alasanku nonton Yuri karena cewek cantik, apalagi ceweknya pedang-pedangan, udah. Itu sih nilai plus Bang itu. Ali, mau kemana kau? Bang Ali lagi OTW, dia ini mobilnya jalan mesian. Terus Yokuten New Saga ini apa nih? Apa nih? Shuyokuten New Saga. Apakah anime ini? Oke. Kayak jadul banget ya. Enggak, kayak anime apa tuh yang kemarin tuh? Mana bola? Pokemonnya hilang, susah disummennya. Mana bola Pokemonnya hilang, susah disummon. Iya, ini kayak ini. Kayak anime yang apa ya? Feelsnya tuh kayak anime jadul gitu. Kayak apa tuh yang kemarin tuh? Aduh, apa sih itu yang kemarin? Ada yang dia dibuang dari keluarganya, tapi sebenarnya dia malah dia yang terkuat sebenarnya. Keluarganya ternyata ada maunya gitu, mau nyumun Raja Iblis atau apa gitu. Ada kok. Yang dia sebenarnya reinkarnasi pahlawan atau apa gitu. Iya anjir. Ini mah jadul banget ini. Feelsnya tuh jadul banget ini. Meskipun dibalut anime baru, entah kenapa ya. Dibalut apa visual baru gitu, tapi kayak entah kenapa ada yang kerasa jadul gitu. Aku fokus sama azan Isya. Anjir. Emang kedengeran ya azan Isya ya. Apa-apa lanjut aja. Terus ada Mizuzokse no Mahutsukai. Ini apa ini? Ini mungkin kayak ini ya santai. Kedengeran Pak. Aduh, kita nggak bisa nge-mute. Masalahnya kita nggak bisa nge-mute. Emang secepat itu, sebanter itu sih.
Emang sebanter itu sih. Oke. Ya menarik yang ini. Jangan. Game PP. Nggak apa-apa. Oh, ini mah anime santai nih. Ini mah anime santai. Ya ini kayak gini nih anime santai nih. Anime santai kayak gini nih. Anime yang mungkin kalau kita bilang tuh kayak apa ya? Kayak anime yang slime itu apa sih? By the Grace of Gods. Mungkin kayak ini Kamitachi no Hinowarita Otoko. Walaupun MC-nya nggak bocil ya, tapi mungkin sesantai ini sih. Mungkin kayak ini. Terus kayak apa yang kemarin itu juga ada kalau nggak salah, yang anak kecil bawa slime sama ada macannya tuh, itu juga itu yang wholesome itu, mungkin kayak gitu sih. Kalau dilihat dari visual sama ininya sih mengarah ke sana sih. Tapi nggak tahu sih, lihat aja. Kita lihat menarik sih. Anakku, lanjut anakku ya. Anakku ya. Sudah ada Watari Kuno XX Gahuna bla 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 bla. Oh, langsung kokop aja ini anjir. Yang anak kecil itu yang punya skill 0. Yang punya skill 1 kalau nggak 0 atau 1 gitu, yang ternyata dia bisa nge-level up skillnya, yang skill tamer. Aduh, apa sih yang skill tamer tuh anak kecil lu, bagus itu ceritanya. Ceritanya bagus, wholesome, cuman entar kurang panjang aja sih kalau aku sih. Menurutku sih kurang panjang. Ini harem ya? Oh iya, ada harem nih. Yeay! Sorry ya. Itu tadi dari sananya ya, sorry ya. Dari sananya ya, sorry ya. Oh iya sih. Ini harem deh. Harem kayaknya. Kupikir bakal tentang percintaan segitiga atau apa gitu, tapi kalau gini sih harem sih. Ini harem. Ngokop makanya. Makanya aku kaget, Pak. Komedi drama romance. Oke. School komedi drama romance. Mungkin kita bisa mengharapkan kayak anime-anime tipikal romance lah mungkin. Kalau ngokop-ngokopnya tadi sih jadi inget Yamada aku. Yamada Sevenin Tojo apa tuh. Jadi inget itu sih aku. Jujur aja. Lanjut ada Mikado Senshima. Oh, ini kebalik nih. Yuri nggak sih? Ini komedi romance Yuri nggak sih? Nggak ada cowoknya kalau nggak salah. Iya, nggak ada cowoknya nih. Oh ini, oh nggak. Nggak ada Mikado Niniwa. Ini cowoknya fanboy gitu. Si Iswan enggak. Mikado no nih, tapi romansnya gimana anjir? Asam aku ngelek parah. Ya, hati-hati. Ini romansnya gimana? Shoujo ai gitu. Bentar, romansnya gimana? First person atau shoujo ai gitu maksudnya? Oh, ini Pak. Oh ini yang suka cewek dominan nih. Yang suka sama cewek dominan nih. Ini nih. Meskipun moga-moga sih nggak se-fanboy ini ya. Nggak se-fanboy apa namanya? Yang itu tuh, itu sih parah sih. Ada satu anime yang ceweknya dominan tapi fanboy banget, tapi cowoknya fanboy banget tuh. Apa sih namanya animenya tuh? Lanjut, ada Arknek ya udah, Arknek aja sih. New season baru. Terus ada Busuni Hanabata. Ini yang kayak menarik. Ini Busuni Hanabata nih. Ya yang dikira apa, kena hukuman. Padahal mah suka sebenarnya. Yang ini. Yang dia ganteng banget tapi ini agak apa, cabi gitu. Hero-nya cabi gitu. Lanjut, ada Yusha Party wo Shuiho Sareta bla 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 bla. Oh, ini anime yang bentar. Lama berarti ya? Oh sih, berarti lama ya, anime lama. Nih, cocok nih sambil ngebacain ini, sambil ngebacain judulnya sambil lihat kucing mabok nih. Yusha Party wo Shuiho Sareta Shiromadoshi Esrang Boken Sani Hinowaretu Kono Shiromadoshi Gaki Kakugai Shugiru. Aku dipungut oleh petua adventurer rank S, dan ternyata aku yang terkuat aja. Aku dibuang dari party terus dipungut oleh petualang rank S. Ternyata aku yang terkuat. Anjir, masih ada yang kayak gini anjir ya.
Masih ada ya kayak gini ya anjir ya. Ternyata aku yang terkuat. Yang aku dipungut oleh rank S, ternyata aku yang ini. Bang. Oke, ini. Masih ada ternyata yang kayak gini. Kupikir habis di kemarin loh, apa namanya? Kupikir udah habis di apa kemarin, bukan si Yuk ya. Kalau Yuk sih masih bagus, ada lagi yang kemarin yang lebih parah. Sutaburo Reijo wa Ane no Moto ini yang ini yang direbutin cowok biasa yang apa namanya? Yang kingdom gitu, kerajaan-kerajaan ya kan. Aku kalau iya yang direbutin kerajaan. Aku kalau nggak salah ada yang kayak gini, cuman dia lebih menarik gitu. Jadi Baru mau bilang Yuke. bukan. Yuka masih ceritanya masih oke meskipun agak gimana gitu. Ada lagi yang lebih parah gitu. Apa kemarin ya? Dia healer yang sebenarnya dia yang nge-carry partinya, tapi dia ditendang gitu, terus dipungut sama kayak anak kecil dari ramalan gitu. Dia juga overpower apa gitu. Yuki tuh kayak gitu. Aku nunggu sih kalau daripada Zutabo ini ya. Aku ada satu anime yang kalau nggak salah udah dapat adaptasi anime, cuman nggak tahu rilisnya kapan. Jadi dia itu si heroin ceweknya itu nanti kerasukan kayak arwahnya ratu terkejam gitu. Jadi dari yang awalnya dia lembek ya kan, awalnya dihianati sama tunangannya segala macem, difitnah segala macem, tiba-tiba dirasuki sama arwah ratu terkejamnya. Buat ratu terkejamnya pengen balas dendam sama kerajaan yang udah menggulingkan dia ini, apa gitu, aku lupa deh. Ada itu bagus kayak bagus ya, kayak cerita balas dendam kayak gitu bagus. Tapi aku lupa judulnya apa. Ada, aku pernah lihat trailernya. Entah trailer entah apa gitu. Entah trailer entah cuplikan manga, aku lupa sih panel manga aku suka sih. Ruri no Hosheki. Hosheki kan batu. Wow, anjir. Buset. Buset anjir. Anjir. Buset anjir. Buset. Makanya buset anjir, gede anjir. Gelo anjir, brutal banget ini. Tendang apa? Oh, tenang nyari batu. Oh, tapi Hosheki kan batu bintang kan? Hosheki kan batu bintang kan? Jewelry ya kan? Hosheki tuh jewelry, permata, nyari kayak diamond gitu mungkin. Iya sih. Nyari diamond gitu sih. Bisa ya? Korban top nih. Korban emas. Ngedulang emas juga. Ya nggak dikali juga pak, nggak dikali sembarangan ngedulang emas itu. Tapi ini batu sih, kayak mecah-mecahin batu mungkin kayak gitu. Tapi mungkin ada, biasanya sih dikasih ilmu sih tentang bebatuan sih biasanya. Langsung dikasih angle kamera. Iya kan, gitu. langsung dari bawah gini pak, anjir pak, gila pak. Kita kan kaget anjir. Oke lanjut. Cleopates udah maju apa nih? Vivetes Alicia. Ini juga tipikal cerita. Waalaikumsalam warahmatullah. Bang Dandi. Ya ini tipikal visual lama nih. Tipikal visual lama nih kayak apa ya? Tapi kalau ada perangnya sih aku tertarik sih. I'm in sih kalau ada perangnya sih. Kalau ada perangnya sih I'm in sih. Kayak ada perangnya deh. Oke, menarik. Cliffhanger ya. Kayak ada Raja Iblisnya, ada perangnya. Tergantung ceritanya kayak mana, kayak aku bakal nge-hook sih. Soalnya perang era abad pertengahan itu salah satu iniku. My jam bisa dibilang. Kalau ada perang ada abad pertengahan, apalagi Sengoku sama Three Kingdom udah. Itu bisa ini mimpi basah aku. Sumpah. Aku lihatnya tuh bagus. Terus ini bentar, ini ada apa? Amito Kimito. With You and the Rain. Anjay, sumpah keren. With You and the Rain aja, sumpah. Udah lama nggak ada judul yang kayak gini. Kebanyakan sih judul-judul kayak Dealing with the bla 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 ya kan, bla 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 New Saga, The Water Magician, With You and the Rain, kayak judul novel. Udah lama sih nggak pakai judul-judul yang puitis kayak gini.
Oke, ini Mau gimana? ikut jadi pasukan Genghis Khan atau Iskandar? Iskandar sih. Iskandar itu ini kan Alexander the Great kan, cuman ceritanya aja yang di ini. Ceritanya aja yang di twist dikit. Lu Anime nggak santuy ikut deh. jadi 300 Sparta. Tolong jangan 300 ya, itu udah doom dari awal itu. 300 itu doom dari awal, itu yang tersisa cuma satu. Itu juga disuruh balik gara-gara matanya kena dan ini suruh jadi ini ternyata apa pembawa pesan tuh siapa tuh nama itu yang dia ntar mati di Plataea juga kalau nggak salah, aku lupa sih namanya siapa. Romance kan ini, komedi romance. Oke. Komedi romance santai sih ini sih. Mungkin kita bisa ngarepin kayak New Game di New Game. Atau santai mungkin kayak nggak seserius apa tuh anime yang 3D jelek banget tadi, apa visualnya jelek banget tapi ceritanya bagus tuh apa sih? Hai girl apa gitu, aku lupa deh itu. Like of the Living. Oh ini yang kucingnya jadi yang ini anime absurd tuh. Kalau abang pernah lihat, jadi kucingnya ini meneror seluruh kota. Tiba-tiba nyerang nih. Tiba-tiba ada kucing bejibun anjir. Nggak bisa dibilang sini sih. Nggak bisa dibilang Kan GTU ya. horor juga sih. Kenapa gitu ya? Ya emang dari sananya. Iya sih ini aneh nih. Yang ini anime absurd sih. Oh enggak. Ada ini anjir. Ada referensi ini aja. Wah, ini komedi sih, ini pecah sih ini. Banyak referensi aja ini. Nih, ada yang tahu nggak ini referensi apa nih? Wah. Ada referensi anjir. Ada referensi itu dong. Gelo anjir nggak ini. Menarik. Action horror suspense. Kayaknya sih nggak sehoror, nggak apa namanya? Nggak nakutin gitu nggak sih, kayak lebih menghibur sih horornya sih. Jadi oke lah, bisa ditonton lah. Selanjutnya apa ini? Horor komedi. Horor komedi mungkin kayak horor komedi gitu. Cute Girl Doing Cute Thing, bukan Yuri ya. CGD ini beda lagi. Cute Girl Doing Cute Thing tuh kayak Keon, kayak Bocin The Rock, itu Cute Girl Doing Cute Thing. Jadi isinya Anime musiman ini gambar cewek-cewek semua. Kenapa gambarnya? Ini gambarnya menarik sih, maksudnya banyak yang bagus sih daripada musim kemarin, banyak jeleknya. Ini Nube, kalau mau Nube ini season baru Nube. Bukan season baru sih. Kayak remake mungkin gitu sih. Terus ada Kisetsu Yusha no Ansatsu Hime. Ini apa nih? Yusha no. Oh, ini yang aku udah pernah baca sih ini. Yang dia jadi 3 ini mau ngebunuh si pahlawannya. Tapi karena pahlawannya terlalu broken, jadi mereka kayak sia-sia gitu. Nge-seduce si pahlawan tapi terlalu broken. Meledak-meledak juga. Banyak ada beberapa yang di remake tapi juga nggak meledak-meledak amat sih yang di remake. Kayak Nube gini. Nggak sih, mungkin kalau di remake misalnya Inisial D mungkin meledak sih. Mataku Saiki no Tante no Kitara apa nih? Ini kalau ada tante berarti detektif. Komedi tapi. Komedi misteri tapi. Oke. Kayak anime apa ya? Ada anime dulu tuh yang musuhnya kambing tuh apa ya? Mirip sih. Harusnya komedi. Iya, komedinya sih mirip-mirip gitu sih. Kita lihat deh. Bentar, kita lihat deh ntar. Oke, ada anime kayak gini. Futari Solo Camp. Ada lagi nge-camp. Ininya jadi inget anime yang itu nggak sih? Yang anime nge-camp yang di kucing nggak sih? Ada yang pernah lihat nggak anime nge-camp yang di kucing tuh? Nih MC-nya ngingetin aku sama ini sih. Serius? Yang di kucing tuh, aduh apa ya namanya? Yuruk yang camp sama camp juga yang di kucing tuh yang nge-camp terus di itulah. Berkali-berkali. Samurai X. Samurai X sama Tsubasa sih bagus, cuman ya tinggal fans-fansnya aja sih, nggak bisa menggait penonton baru lah intinya. Iya aja MC-nya yang laki mirip ini aja. Yang di apa anime Neko tuh. Entahlah. Entahlah. Komedi misteri supernatural mengingatkan saya pada apa sih ini Blue Exorcist. Kalau lihat dari ininya sih kayak Blue Exorcist sih.
Fantasi Gourmet makan-makan lagi. Food Court juga makan-makan. Busamen Gaji Fighter. Ini menarik. Ini Coba fantasi. lihat dikit-dikit. Oh, ini MC-nya jadi. Oh, ini gimana ya? Kalau aku bilang bagus sih banyak hal ininya aja sih. Banyak hal santainya aja sih daripada ini. Daripada apa namanya? Seriusnya banyak santainya sini. Busamen Gaji Fighter nih. Jadi nih MC kenapa bisa segede ini ya kan? Kenapa bisa sejelek ini? Karena sebelum direinkarnasi, karena ini kan isekai. Sebelum direinkarnasi, dia ada pilihan. Kalau mau stat dia bisa OP gitu, dia harus ngorbanin charmnya dia. Cerita anime Shounen GTU Bang. Jadi charmnya dia ini untuk ini charmnya apa namanya? Looksnya dia biar buat ganteng itu dikorbanin semua, bahkan dia bikin minus. Makanya jadi gini supaya karakternya OP gitu. Benar. Oke, tapi anime santai sih. Ini Turki ini anime bowling nggak sih? Turki ini anime bowling nggak sih? It means ya kan anime bowling. Masih nggak tertarik kenapa? Usono Toran. Ini malah nggak niat ini. Udah mau rilis tanggal berapa? Pak Mida, halo. Halo Pak. Itu udah mau rilis tapi nggak ngeluarin trailer, gila banget ini. Ini gila banget sih ini. Nggak ngeluarin trailer kah? Iya anjir. Udah 10 hari lagi lo mau rilis dia. Permanent Ryori Gourmet lagi. Ini Hotel Inhuman. Anime game nih. Atau ya enjoy aja Pak, enjoy aja. Ini kayak kemarin gak sih hotel apa tuh? Nggak nonton juga sih. Episode 2 nih kita masih gambar. Kita masih gambar. Masalah tanggal 10 dia tayang loh, tapi sampai sekarang nggak ngeluarin trailer loh, gila loh ini. Si Kizudarake Seiyuyori nih. Niat rilis gak sih? Niat rilis gak sih? Atau sebenarnya emang ini anjir yang bakal jadi itu. Jadi cuma pixel painting aja sih. 2 tahun pamit gak lipe astaga. Nggak ada 2 tahun ya, baru 15 hari yang nggak lipe ya, gara-gara ini ya. Gara-gara internetku ngadat ya. Sisanya sih ini aja sih anime biasa sih. Sama mungkin ya Mishiba sih yang nggak bakal ku tonton karena horror ya kan. Not my cake ya Mishiba. Terus yang continuing One Piece kayak biasa, Conan, Witch Watch. Oh Witch Watch sampai 26 Pak. Witch Watch sampai 26 nih. Oke, menarik. Bagus sih. Berarti kita bisa lihat inilah apa kapalnya Morito sama ini sih. Apa tuh? Mishiba. Aku nggak pernah sih. Kijin Gintosho. Oh, Summer Pocket 26 juga. Kijin Gintosho sih kayak 25 atau 24 ya. Tapi kalau Summer Pocket ternyata 26 ya. Kupikir anime kayak gini tuh 12 gitu. Hero-nya kan cuma ada 4 nih. Kupikir ya 4, satu heroin 3 episode gitu. Petualang. Terus Anne Shirley 24. Aku udah off sih Anne Shirley. Entah kenapa ya. Karena aku udah tahu ceritanya kayak mana tuh apa gitu, End of Green Gables gitu. Aja kayak Doraemon. Itu doang sih. Mungkin Ona sih paling pasti aku ingetin lagi. Ona tuh Lord of the Mystery sama Takupi no Gensai. Takupi original sih itu paling bagus sudah. Yang lain nggak ada yang menarik sih, kayak Levitation, The Night kayak ini enggak deh. Kalau movie sih yang bakal ku tonton pasti Kimetsu no Yaiba pasti ku tonton. Terus Summer Pocket movie enggak deh. Oh, kompilasi doang Summer Pocket. Chainsaw Man aku nggak tertarik. Entah kenapa movie-nya nggak tertarik. Chainsaw Man udah itu doang sih. Kayak itu doang sih buat anime Summer 2025 ya. Kalau dibilang menarik sih ada banyak yang menarik, cuman nggak ada yang kayak bikin excited banget gitu ya. Mungkin cuma Lord of the Mystery sama Takupi no Gensai tadi sih, sisanya. Oke lah, mungkin kayak itu aja untuk anime Summer 2025 ya kan. Kira-kira mana nih yang kalian tunggu di musim ini? Apakah anime sequelnya atau ada anime baru yang aku remehkan tadi tapi menurut kalian bagus? Kalian komen aja di bawah ya kan. Terima kasih dan kita lanjut di konten selanjutnya. Terima kasih dan bye bye.